selamat datang di Putih Abunya Ars. Kali ini masih bareng SMK 10, bareng aku Zahira. Ini masih episode perdana ya teman-teman, karena tadi kita udah berbincang-bincang sama salah satu siswinya Bapak. Tadi kita sebelumnya udah berbincang-bincang, dan kali ini kita akan berbincang-bincang sama salah satu guru di SMK 10, yaitu ada Bapak Stefanus. Halo Bapak, selamat datang. Thank you. Oh, ini jadi episode perdana. Iya, perdana banget nih episodenya. Mudah-mudahan setelah ada saya di sini berlanjut ya sampai ribuan episode. Amin. Semoga kontennya terus naik gitu ya teman-teman. Keren. Ya. Bapak boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu buat teman-teman yang ada di rumah. Perkenalan. Ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Stefanus Tio Anggoro. Panggilannya bisa Elvano, bisa Tio, bisa Stefanus, apa aja lah. Aku manggilnya Bapak Stefanus. Jarang dipanggil Bapak sebenarnya kalau saya. Manggilnya apa dong? Kakak. Gini, karena saya lebih seneng dekat sama murid ya. Iya. Jadi biar murid tuh nggak ngerasa canggung gitu untuk ngebahas apapun lah. Nggak cuma soal mata pelajaran, karena di luar juga kan murid itu bagi saya apa ya? Ya bisa jadi teman juga gitu kan. Jadi lebih leluasa. Jadi nggak canggung ketika murid mau nanya soal mata pelajaran atau apa gitu yang dia nggak bisa dari pelajaran saya, jadi nggak kaku gitu. Jadi biasanya murid-murid panggil saya coach gitu. Oh, coach, oke. Gitu. Tapi aku agak canggung gitu kalau misalkan manggil coach. Nggak apa-apa. Panggil akang boleh, panggil mas boleh, panggil abang boleh. Karena di luar juga saya kan ikut beberapa komunitas gitu. Jadi rata-rata banyak juga yang teman-teman di komunitas tuh umurnya jauh dari saya gitu. Malah ada beberapa juga yang seumuran sama murid-murid saya. Jadi dipanggil bang juga boleh, apa aja sih yang enak gitu. Jadi nggak terlalu kaku juga gitu. Gak apa-apa ya aku manggilnya Bapak aja, tetap Bapak aja. Santai, boleh. Atau takutnya Bapak gak nyaman dipanggil Bapak? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bebas lah, apa aja. Karena Santai. maksudnya kan ini pertemuan pertama aku sama Bapak gitu, takutnya aku gak sopan atau kayak gimana gitu. It's okay. Oke, kita lanjut. Aku pengen tahu Bapak ngajar di SMK 10 Bandung itu dari kapan ya Pak? SMK 10-nya? Iya. Belum setahun kalau di SMK 10. Oh, berarti masih baru ya Pak? Iya, sebelumnya saya ngajar di SMK, salah satu SMK broadcasting juga di daerah Depok. Gitu. Terus baru belum setahun ini pindah ke SMK 10. Aku pengen tanya, Bapak ini kan menjalankan profesi sebagai guru gitu ya. Kira-kira apa sih Pak motivasinya gitu untuk Bapak menjadi seorang guru, atau memang sebelumnya itu kuliah emang pengen menjadi tenaga pengajar atau gimana? Boleh diceritain ke teman-teman? Oke. Sebetulnya nggak pernah kepikiran buat jadi guru. Kuliah juga dulu memang di jurusan broadcasting sih, gitu. Jurusan broadcasting, terus selesai kuliah itu saya magang dulu di stasiun TV, dulu di MNC TV. Terus kerja pertama kali itu jadi penyiar radio malah. Jadi penyiar radio di Bahana FM Jakarta sama di X Channel Bogor gitu. Di Bandung juga ada kalau nggak salah X Channel. Nah di situ penyiar produser. Terus sempat kepikiran gini, kenapa milih jadi guru gitu. Tuhan pernah memberikan kesempatan buat saya bekerja gitu di di kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih. Pernah kerja di TV, pernah kerja di radio, itu kan pengalaman yang luar biasa menurut saya gitu. Pernah kerja bareng sama artis dan pejabat juga gitu. Maaf bukannya sombong nih ya, maksudnya siapa tahu ini bisa jadi inspirasi gitu loh. Saya seorang saya yang seperti ini bisa mendapatkan kesempatan itu, apalagi orang lain gitu, apalagi murid-murid saya, itu peluangnya akan jauh lebih besar. Dari pengalaman itu saya nggak pengen jadi sia-sia gitu, karena kalau di agama Islam kan diajarin sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah kesempatan yang pernah Tuhan kasih ke saya pengen ini jadi sesuatu gitu loh.
saya nggak pernah mikirin saya harus jadi orang kaya, enggak gitu. Tuhan pernah ngasih rezeki ke orang tua saya, melalui orang tua saya bisa kuliahin saya sampai saya juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Saya nggak pengen itu jadi sia-sia aja gitu, pengen jadi sesuatu buat orang lain kalau bisa gitu, bisa jadi entah itu jadi motivasi ataupun ya intinya saya pengen saya bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah makanya saya berpikir kayaknya jadi guru cocok lah, maksudnya tepat untuk apa yang saya inginkan gitu di kesempatan hidup saya yang sekarang gitu. Iya. Mungkin Bapak pengen ngasih ilmunya lagi gitu ya nanti ke murid-murid yang Bapak ajar gitu ya. Akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi seorang guru juga gitu. Kurang ya. lebih gitu. Iya. Kalau boleh tahu pengalaman pertama Bapak mengajar itu di mana dan gimana tuh Pak perasaannya? Pertama kali ngajar. Aneh gitu, kayak kita masuk ke planet lain gitu. Kayak dunia yang beda gitu ya. Iya, biasanya kita memang saya tuh pengen kerja di tempat dimana saya bisa kerja tapi kayak main gitu loh. Ya namanya di industri broadcasting kan gitu ya. Kita kayak main tapi dibayar gitu. Nah di pertama kali masuk tuh ngelihat murid-murid kayak pada tegang gitu kan. Ya udahlah. Tapi lama-lama awalnya tegang, nervous kan, karena kita ada di dunia yang baru gitu. Nervous tapi lama-lama seru juga. Ya kayak kita main aja gitu. Kayak kita ngobrol di komunitas gitu, jadi bentuknya kita bisa sharing sama murid-murid, itu ternyata menyenangkan banget gitu. Berarti emang pasti awalnya tuh pasti kaku gitu ya Pak ya, mungkin ada ketakutan tersendiri nggak Pak gitu ketika menghadapi siswa gitu? Iya, yang saya takutin itu satu, murid nggak nyaman belajar sama saya gitu. Tapi lama-lama ternyata saya mikir ini proses sih, memang ini proses gitu loh. Kalau kita belajar komunikasi kan ya? Iya, saya jurusan ilmu komunikasi. Ya belajar komunikasi kan kita mempelajari karakter orang itu, setiap orang kan beda-beda ya. Ternyata saya makin lama makin menyadari. Saya juga sambil belajar ternyata. Ternyata kalau kita berinteraksi sama orang lain gitu, nggak selamanya orang lain harus suka sama kita. Nggak selamanya juga kita harus suka sama orang lain gitu. Yang penting satu, ternyata kita berbuat baik aja gitu. Dengan kita berbuat baik, kita tulus buat sharing sama murid-murid kita, itu ternyata jadi sesuatu yang bisa diterima sama murid saya gitu. Dan akhirnya kita bisa sama-sama sambil belajar gitu. Saya tidak pernah menempatkan saya harus lebih di atas murid-murid saya gitu. Karena saya lebih senang kita belajar bareng gitu. Karena saya juga belajar bareng juga gitu. Nggak harus belajar, maksudnya nggak harus murid ngajar, bukan berarti murid ngajarin saya gitu. Tapi saya selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari murid-murid saya gitu, dengan cara saya berinteraksi sama orang lain. Ternyata kalau saya begini respon orang seperti ini loh. Itu kan juga ilmu baru juga buat kita gitu. Kayak gitu. Oke. Bapak kan mengajar di SMK 10 ini di jurusan broadcasting dan perfilman ya? Ya. Latar belakang pendidikan Bapak sendiri waktu kuliah gitu ya. Bapak emang ngambil ini atau memang ini hal yang baru untuk Bapak? Ya, saya kebetulan waktu itu kuliahnya jurusan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi kalau komunikasi itu kan ada dua fakultas sebenarnya. Ada yang Fakultas Ilmu Komunikasi langsung, ada yang Fakultas Ilmu Sosial Politik, baru jurusannya Ilmu Komunikasi, peminatannya broadcasting. Tapi kalau yang Fakultas Ilmu Komunikasi langsung ke ini ya, jurusannya langsung broadcasting gitu. Kalau saya yang ngambil yang FISIP-nya, baru penjurusannya ke broadcasting gitu. Latar belakang ke broadcasting. Terus kerja juga alhamdulillah sempat dapat kesempatan untuk bekerja di dunia broadcasting gitu. Bapak kalau boleh tahu mengajar mata pelajaran apa nih di SMK 10 Bandung? Pelajaran ya? Iya. Dasar-dasar broadcasting TV dan film. Dasar-dasar broadcasting di kelas 10, di kelas 11-nya itu ada mata pelajaran penyutradaraan, penulisan naskah. Ada animasi juga. Terus kelas 12-nya animasi. Iya. Bapak kira-kira apa sih yang kira-kira nih ya
teman-teman yang ada di jurusan broadcasting dan film gitu ya, harus memiliki keterampilan atau keahlian apa di bidangnya gitu agar nantinya mungkin sukses ke depannya? Oke, selalu saya bilang sama murid-murid saya nih, terutama yang di SMK 10 ya. Karena banyak juga dari mereka yang belum paham ketika mereka masuk broadcasting itu apa gitu. Nah, saya selalu mengarahkan mereka, mengenalkan dulu gitu. Broadcasting itu apa? Gitu, karena broadcasting itu kan beda sama jurusan multimedia gitu ya. Kita lebih banyak mempelajari sisi industrinya gitu, lebih banyak ngobrolin tentang sisi industrinya. Teknis iya wajib tahu, tapi teknis pembuatan konten-konten audiovisual itu perlu belajar kamera, perlu belajar editing gitu. Dan satu lagi, kalau masuk broadcasting harus belajar juga tentang industrinya, bagaimana caranya ini bisa menghasilkan gitu loh. Gitu kan ranah sejarahnya kan broadcasting itu ada dua, ada sejarahnya ke teknologinya yang di Eropa, terus yang sisi bisnisnya dari Amerika. Nah, dua-duanya itu kan dikombin. Nah, itu semua kita pelajarin di jurusan broadcastingnya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya harus menguasai apa, ikutin aja dulu semuanya. Passion itu akan mengikuti gitu. Paling enggak basic-basicnya harus tahu dulu. Lebih senangnya pada akhirnya nanti lebih senang ke editing, ya terserah. Pasti bakalan terarah juga ya Pak ya. Iya betul. Jadi sambil cari passionnya gitu. Tapi ya dasar-dasarnya harus paham dulu gitu dari sisi gitu. Penggunaan alat-alat audiovisual sama sisi bisnis, menjalankan bisnis broadcasting ini seperti apa, itu dua-duanya harus tahu dulu gitu. Oke. Bapak pengen tanya, ada nggak sih Pak pengalaman atau ada nggak hal terkendala ketika Bapak mengajar siswa? Karena kan mungkin siswa ada yang sifatnya mungkin seperti ini, yang seperti ini. Itu ada terkendala tersendiri nggak sih Pak? Ya, kesulitan seorang guru pasti adalah melihat karakter ya, menyesuaikan dengan karakter siswa juga. Itu PR. Karena kan ada ratusan muridnya ya. Banyak ya. Ini murid saya ratusan gitu. Bahkan kalau ditotal sama jurusan lain ada ribuan gitu. Dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi ya kita sebagai seorang guru, setiap guru di sini tuh harus memahami setiap karakter itu seperti apa. Dan harus ada masa di mana menyesuaikan bagaimana teknik kita mengajar dengan siswa-siswa tertentu gitu. Karena kan nggak semua siswa punya kebutuhan yang sama. Ada juga beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Di SMK 10 ini sangat menerima siswa-siswa dengan berbagai karakter gitu loh. Jadi seorang guru itu juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi siswanya, dan itu harus sangat diperhatikan supaya anaknya juga berkembang gitu. Kalau ketika di kelas Bapak ada strategi tersendiri nggak, atau gaya mengajar Bapak ketika di kelas itu seperti apa gitu? Oke. Kalau saya lebih ngeliatnya gini, ada beberapa materi yang memang berat. Saya lihat situasi dulu. Kalau misalkan anak-anaknya lagi punya target, kan biasanya kalau misalkan setiap semester mereka ada tugas-tugas gitu. Nah, kalau lagi berat gitu, apa yang lagi mereka kerjakan, saya nggak ngasih materi yang berat dulu. Jadi saya selalu berusaha. Saya bukan manusia sempurna ya, ada juga ini. Tapi saya selalu berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan ketika belajar. Jadi kalau kita udah senang ada di kelas, materi yang kita sampaikan gak sia-sia gitu loh. Jadi saya selalu berusaha untuk mencari cara gimana caranya kita bisa have fun, bisa senang-senang di kelas, tapi kita belajar gitu loh. Nah, itu yang selalu saya coba selalu pelajari itu gitu loh, dengan karakter siswa yang beda-beda gitu. Oke. Sekarang ini kan kita ada di era digital ya Pak ya, dan teknologi juga udah semakin canggih gitu ya. Itu kira-kira penting gak sih Pak untuk perkembangan di industri broadcasting dan film itu sendiri gitu? Bagaimana sih cara menyesuaikannya mungkin ketika kita akan memproduksi suatu film dengan teknologi yang mungkin semakin canggih gitu ya Pak? Oke. Perkembangan teknologi harus tahu, iya wajib gitu. Di SMK 10 ini alhamdulillah fasilitasnya lumayan sudah
bisa dibilangnya standar broadcasting ada di sini semua di SMK 10. Dan untuk belajar perkembangan teknologi wajib harus tahu gitu. Dan harus bisa menyesuaikan. Kayak dulu saya waktu lagi kuliah, pertama kali saya pegang kamera pakai ini mini DV yang harus di capture dulu baru bisa diedit itu hasilnya gitu loh. Nah, mereka nggak wajib tahu tapi harus tahu sebenarnya perkembangan teknologi seperti apa. Dan kalau misalkan ada perkembangan teknologi yang lain yang saat ini diterapkan, ya harus tahu gitu. Misalkan kayak penggunaan mic wireless sekarang udah macem-macem, itu fungsinya buat apa aja, mereka harus tahu jenis-jenis kamera, jenis-jenis lensa yang mereka gunakan fungsinya buat apa juga, mereka harus banyak pelajari itu gitu. Software editing juga bermacam-macam kan. Nah paling enggak mereka harus kenal dulu gitu, kenal ini fungsinya buat apa, jadi mereka bisa menyesuaikan. Ketika lulus dari sini mereka juga bisa mengembangkan diri sendiri gitu loh. Apa yang jadi passionnya dia tahu toolsnya harus apa gitu loh, harus pakai kamera yang spesifikasinya seperti apa, harus pakai software editing yang seperti apa untuk bikin yang kayak gini kayak gitu. Mungkin harus tahu dasarnya dulu mungkin ya Pak ya. Jadi ketika nanti mungkin menyesuaikan ya Pak ya, seiring berjalannya waktu mungkin siswa juga akan menyesuaikan passionnya dia ada di mana, terus mungkin dia akan dikenalkan dengan teknologi yang lebih canggih juga mungkin ya nantinya. Yang penting jangan mager, ngelakuin aja. Apa yang dia lakuin, dia akan semakin mengasah dirinya sendiri gitu loh. Tapi kalau mager, kalau nggak ngelakuin apa-apa, ya dia nggak dapat apa-apa, jadi nggak berkembang gitu. Oke. Bapak kita break dulu sebentar ya Pak ya, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman tetap di Putih Abunya Ars. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke, balik lagi di Putih Abunya Ars, teman-teman. Tadi kita udah ngebahas putar jurusan broadcasting dan film yang ada di SMK 10 ini. Tadi kita juga udah berbincang-bincang banyak ya soal gaya mengajar Bapak di kelas itu seperti apa. Bapak kira-kira ada motivasinya tersendiri nggak yang pengen disampaikan buat siswa yang ada di rumah mungkin ya, biar tambah semangat belajarnya, biar berkembang juga di dunia industri broadcasting dan film ini? Oke, saya selalu bilang sama murid-murid saya gini, kan pasti selesai dari sini mereka juga harus memikirkan masa depan ya. Saya selalu berdoa semua murid-murid saya diberikan kesuksesan nantinya. Amin.
Ngomong-ngomong soal kesuksesan nih, sukses itu menurut saya ada 2 caranya, ada 2 jalannya. Ada berkat dari Tuhan, ada satu dari usaha. Nah, misalkan gini, berkat dari Tuhan tuh sejak lahir udah kaya misalnya. Kita bukan Cipung atau siapa, anak Raffi Ahmad ya, Anak sultan yang lahir udah jadi anak sultan gitu. Nah ini berkah dari Tuhan kan nggak tahu caranya gimana. Tapi itu 1:1000. Tuhan hanya memilih 1 orang dari ribuan orang gitu. Tapi kalau usaha, Tuhan pasti nggak akan pernah nutup mata. Tuhan punya janji sendiri sama setiap agama. Tuhan punya janji sendiri setiap orang yang berusaha, berikhtiar dan berdoa. Itu pasti akan diwujudkan sama Tuhan. Ya kan? Berusahalah. Jadi jangan mager. Usaha aja. Nggak akan pernah tahu Tuhan itu akan memberikan kesuksesan di waktu yang kapan. Saya itu jadi penyiar radio. Cita-cita saya pertama kali jadi penyiar radio pada saat saya masih SMK kelas 3. Tuhan mewujudkan mimpi saya. Saya waktu itu di tahun 2006 kalau nggak salah. Itu pertama kali saya siaran di salah satu radio komunitas. Tuhan mewujudkan mimpi saya di 2013. Pertama kali ada audisi. Pas saya lagi nyusun skripsi ada audisi, alhamdulillah lolos. Dan pertama kali jadi penyiar radio swasta di Jakarta. Itu berarti tahun berapa? 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 tahun kemudian Tuhan baru bilang, oke, boleh jadi penyiar radio. Itu 7 tahun. Dan saya gak pernah kepikiran apa yang saya lakukan di 2006 itu adalah proses untuk ke 2013. Jadi gini, jadi jangan pernah kita menunggu keajaiban dari Tuhan gitu. Karena 1:1000 atau jalan yang memang sudah dijanjikan sama Tuhan gitu. Jadi jalanin aja. Karena usaha nggak akan mengkhianati hasil ya, Pak ya. Bener ya. Jadi biarkan jadi gini, ketika ikhtiar kita sudah melewati batas, biarkan doa dan takdir yang menentukannya gitu ya. Ya, biarkan doa dan takdir yang berperang di atas langit. Gitu. Ya, oke. Bapak ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Putih Abunya Ars yang ada di rumah? Boleh. Putih Abunya Ars. Arsnesia. Oh ya, buat Arsnesia di rumah. Jadi gini, kita hidup di sini itu ada tujuan. Ada tujuan. Kita mau jadi apa juga karena apa yang kita lakukan sebelumnya. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir ketika kamu sekolah kamu tidak ngapa-ngapain. Bukan. Di sekolah itu bukan kamu dituntut untuk jadi seorang yang jago matematika, jago bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran tertentu, enggak. Bahkan bisa jadi semua pelajaran yang kamu pelajarin di sekolah itu bisa jadi tidak terlalu bermanfaat buat masa depan. Tapi prosesnya yang sangat menentukan untuk jadi masa depan kamu. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah merasa tidak ada gunanya apa yang kamu jalani saat ini, apalagi di sekolah. Carilah passion kamu, tetap berdoa, tetap berusaha. Yang penting kamu tetap positif. Jangan jangan pernah kamu melakukan sesuatu yang merusak gitu. Nakal boleh. Setiap orang saya rasa nakal lah. Masa-masa remaja itu penuh dengan kenakalan. Itu wajar. Tapi gini, jangan pernah kamu merusak masa depan kamu dengan cara kamu merusak sesuatu yang berharga di diri kamu. Contoh misalkan tawuran. Kamu kebacok misalkan ya. Terus tangannya putus. Yang salah siapa? Yang hancur apa? Yang hancur adalah masa depan kamu. Karena kamu gak punya tangan, karena kebodohan kamu untuk ikut-ikutan sesuatu yang gak penting, merusak diri kamu. Kerugian kamu itu seumur hidup. Itu yang jadi pertimbangan. Begitu juga masalah narkoba dan segala macam. Itu hati-hati. Iya, benar banget. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sebelum ke sesi akhir ya Pak, kita punya sedikit hadiah buat Wah, thank you. Wah, seneng banget nih, bisa buat lebaran. Wah, thank you ya. Thank you Arsnesia. Arsnesia tuh teman-teman Ars yang ada di rumah. Thank you buat Ars University, thank you buat tim Ars TV.
buat tim Ars TV sukses terus, salam buat semuanya. Iya, kita foto dulu mungkin Pak. Boleh. Oke, makasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Makasih juga teman-teman yang udah tetap stay tune terus dari awal sampai akhir. Kira-kira di episode selanjutnya kita bakalan ke SMA atau SMK mana ya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay tune terus di episode Putih Abunya Ars selanjutnya. Dadah.